Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini yang dimulai dari bersih-bersih halaman belakang ya teman-teman. Dan semalam tuh habis hujan, jadi tanahnya itu nggak terlalu berpasir ya teman-teman. Jadi setelah hujan itu tanahnya agak padat, jadi untuk dibersihkan itu jauh lebih mudah. Nah, sebelum melanjutkan cerita videonya, saya mau tanya nih kepada teman-teman semua hari ini. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman semua pada sehat, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan di halaman belakang ini lumayan agak bersih ya teman-teman, karena sudah dipangkas rumputnya sama Pak suami. Apalagi kalau musim hujan seperti ini, rumput-rumput itu jadi mudah untuk tumbuh ya teman-teman. Nah, di sini tuh sudah selesai untuk membersihkan halaman belakang dan tidak bakar sampah dulu ya, karena sampahnya itu belum ada. Jadi kemarin tuh habis dibakar. Nah, dilanjut lagi nih ke kamar si kakak dan juga si adik. Ini saya mau lanjut untuk membereskan dulu ya teman-teman. Dan di sini tuh hardengnya belum sama sekali dibuka karena tadi tuh belum sempet, karena ngurusin dulu si kakak dan juga si adik ya teman-teman. Nah, sebenarnya di sini tuh yang tidurnya cuma si kakak aja, karena si adik mah tetap pengennya itu di kamar saya teman-teman. Karena mereka itu katanya nggak mau tidur berdua karena ya sempit ya, untuk berguling-guling itu jadi nggak leluasa. Nah, di sini saya mengalah aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Saya itu tidurnya di ruang depan aja. Dan kalau ada Pak suami mah tidurnya di sana, jadi ada temennya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, sendiri aja, karena rumahnya juga kecil ya, nggak terlalu besar-besar amat, jadi nggak ada horor atau apa gitu ya, tetap merasa nyaman. Oh iya, kemarin juga ada yang nanya untuk ukuran rumah saya. Untuk ukuran rumah saya itu 6 kali 7 meter ya teman-teman, bener-bener kecil. Tapi walaupun rumahnya kecil, sederhana, di sini tuh saya sangat nyaman hidup bersama keluarga saya. Yang penting keluarga saya itu sehat ya teman-teman, rezeki mengalir. Mudah-mudahan kedepannya rezekinya semakin berkah, semakin berlimpah. Saya bisa bikin rumah yang agak lebih besar ya teman-teman, dan juga permanen yang pastinya. Untuk cita-cita mah nggak ada salahnya ya, bermimpi setinggi langit, asalkan kita itu mau berdoa dan juga berikhtiar. Semoga Allah mengabulkan segala doa-doa saya dan juga keluarga saya. Amin. Di sini tuh saya benar-benar sangat bersyukur ya teman-teman, walaupun rumahnya itu sederhana. Dan pas awal nikah sama Pak suami itu tuh saya langsung punya rumah ya teman-teman. Nah, pas nikah dulu itu cuman waktu 2 bulan kalau nggak salah. Di situ tuh pas ngebangun rumah ini, saya itu numpang dulu di rumah mamah ya teman-teman selama 2 bulan. Nah, setelah beres nih, tapi yang bawahnya itu belum dikeramik atau apa, tetap saya isi dulu. Jadi sambil diisi rumahnya itu sambil dicicil ya teman-teman, untuk dicat, untuk ngisi perabotan dan lain sebagainya. Nah teman-teman, lanjut lagi ke cerita videonya. Kemarin tuh ada yang tanya bunda-bunda cantik yang katanya airnya itu pakai toren apa enggak. Jujur pakai ya teman-teman. Di sini torennya, tapi tidak untuk saya pribadi. Di sini tuh torennya untuk semua masyarakat. Di sini tuh cuman beberapa, separuh masyarakat ada. Maksud saya separuh masyarakat pakai air sumur yang ada di toren ini, dan torennya itu disimpan di rumah mamah ya. Dan di dalam toren besar ada paralon besar lagi ya teman-teman. Di situ tuh salurannya ke warga masyarakat yang sebelah tengah ya. Jadi di situ tuh disimpan lagi toren. Nah, seperti itulah ya. Nah, kalau mati airnya itu tuh dari pusatnya. Kalau pusatnya mah karena terlalu jauh, jadi saya tuh nggak bisa ngasih tahu ya. Di sini tuh saya hanya bisa ngasih tahu torennya aja, penampungannya aja ya. Dan cita-cita saya mudah-mudahan kedepannya itu punya air sumur sendiri, ngebor gitu ya teman-teman, biar nantinya itu kalau air mati kan punya sendiri mah enak ya. Kita itu tinggal pakai listrik aja, bisa nyala dan airnya itu ada, jadi nggak ada matinya. Mungkin matinya itu kalau pakai sanyo kayak gitu mah, kalau nggak ada listrik nggak ada air yang pastinya ya. Jadi pas mau hujan atau mau kemarau, kita itu alhamdulillah punya air bersih ya teman-teman. Tapi itu tuh baru cita-cita ya teman-teman. Semoga Allah mengabulkan cita-cita saya.
karena cita-cita saya itu baik demi keluarga juga, biar kenyamanan keluarga juga. Nah, mudah-mudahan Allah segera mengabulkan, amin. Karena kemarin juga ada tuh tetangga yang masang boran kayak gitu ya, itu tuh lumayan juga biayanya. Jadi di sini tuh benar-benar harus sabar dulu, karena pembiayaan bukan cuma itu aja. Di sini tuh yang harus diperbaiki banyak banget ya teman-teman. Jadi saya itu harus fokus satu-satu, karena perusahaannya juga nggak sebesar orang lain ya. Jadi kalau mau apa-apa saya mah harus nabung dulu, sabar-sabar dulu, harus ngumpulin dulu dananya lah ya, karena apapun itu kalau ada dana mah pasti cepat. Nah, sedangkan saya itu harus tahu diri ya teman-teman, karena perusahaan saya bagaimana, penghasilannya juga bagaimana, itu tuh benar-benar harus dikondisikan. Jangan sampai memaksakan diri. Tapi di sini tuh kita sambil berusaha ya, jangan sampai ada kemauan tapi tidak mau ikhtiar ya teman-teman. Oke, lanjut lagi nih ke cerita videonya. Tadi itu salah saya jemur karpet, karena kalau karpet nggak ada si adek mah pasti saya jemur dulu biar kering ya teman-teman, dan agak enakan gitu, karena takutnya kalau lembab mah takutnya itu banyak kutu atau kotoran. Sebentar lagi sih biasanya dicuci, karena untuk karpet itu mah harus sering dicuci juga. Seperti biasa kalau karpet itu saya gonta-ganti aja ya, kotor yang ini diganti dengan yang itu, kalau kotor yang itu diganti dengan yang ini ya. Walaupun karpetnya itu udah pada belel ya teman-teman warnanya, tapi alhamdulillah itu tuh bermanfaat banget kalau kita itu punya beberapa, jadi kita itu bisa ganti ya. Dan untuk di rumah itu jadi nggak itu aja pakainya, bukan apa-apa ya teman-teman. Mungkin karena takut kotor aja, karena karpet kalau sudah kotor itu tuh bener-bener nggak nyaman. Jangankan buat tiduran, buat selonjoran atau lesehan, duduk-duduk aja itu tuh benar-benar gak enak ya teman-teman. Nah, barusan saya tuh sudah selesai cuci piring. Di sini tuh hordengnya, hordeng kolong kompor, hordeng wastafel. Di sini tuh saya mau buka dulu semuanya karena mau dicuci. Dan untuk hordeng jendelanya dan juga hordeng meja magicomnya udah saya duluan cuci ya teman-teman, karena nanti pas ganti hordeng jendela dan juga meja magicomnya itu tuh benar-benar sudah bersih, jadi bisa langsung sekalian dipasangkan ya. Dan kalau yang ini nggak apa-apa, terakhir juga dicucinya, karena kalau untuk kolong kompor dan wastafel itu tuh sudah ada gantinya ya. Dan untuk gorden kolong kompornya yang kemarin ya, di video kemarin pas unboxing saya itu unboxing gorden kolong kompor. Nah, bagi yang belum nonton silahkan scroll aja ke bawah ya, di situ tuh ada video-video sebelumnya yang pas saya unboxing hordeng kolong dapurnya. Maksud saya hordeng kolong kompor dan juga wastafel ya teman-teman, bukan hordeng dapur. Masya Allah, udah belibet aja nih, karena untuk hari ini tuh dubbingnya malam ya, lumayan lelah juga, jadi ngomongnya itu agak ngelantur kemana-mana gitu ya. Biasanya kalau dubbing itu pagi hari lebih luas, lebih enak, lebih jernih berpikir ya teman-teman. Karena kalau malam seperti ini tuh selain ngantuk, badan lelah, ya pokoknya banyak yang kerasa gitu ya. Takutnya itu salah ngomong, nantinya kerekam pas ke upload, wah takut jadi viral ya teman-teman. Nah, di sini tuh langsung aja nih saya juga mau masak nasi, dan sini tuh singkat ceritanya berasnya itu sudah selesai saya cuci ya. Dan tadi itu ngambil berasnya setelah hordeng kolong kompornya itu saya buka-buka dulu. Gak apa-apa dulu ya teman-teman, kelihatan aibnya nih untuk kolong wastafel dan juga kolong dapurnya, apalagi meja magicom itu tuh bener-bener berantakan ya. Nggak apa-apa, semoga teman-teman bisa menikmati. Nah, dilanjut lagi. Di sini tuh saya mau bikin sarapan dulu karena belum makan dari tadi ya, dan udah lelah juga nih beres-beres dari tadi pagi, jadi saya mau isi amunisi dulu ya. Walaupun pembuatannya itu sangat sederhana dan juga sangat simpel, di sini tuh saya mau bikin nasi goreng aja, dan untuk teman nama saya hanya pakai bawang merah dan juga cabai rawit. Nggak apa-apa, yang penting mah rasanya sedap ya teman-teman, dan juga mengenyangkan.
Karena saya itu kalau mau sarapan harus nunggu benar-benar lapar ya teman-teman, karena nggak bisa tuh saya sarapan pagi-pagi banget sebelum bekerja, karena itu tuh benar-benar bikin lelah ya. Tapi kalau belum sarapan nih, saya itu bekerja dulu, itu tuh agak segeran gitu ya, jadi nggak mudah lemas, nggak mudah apa, nggak tahu tuh kenapa ya teman-teman, kalau diisi sarapan pagi-pagi itu tuh benar-benar kayak gitu pokoknya. Jadi pas saya mau sarapan itu benar-benar harus ngerjain dulu pekerjaan rumah. Setelah selesai semuanya, pokoknya setelah bekerja ajalah ya, dan perut terasa lapar, baru tuh di situ saya sarapan. Dan ini tuh perut saya sudah lumayan keroncongan juga karena sudah beberapa aktivitas saya lakukan. Jadi di sini tuh saya mau bikin nasi goreng aja ya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk bikin nasi gorengnya sudah selesai. Dan ini tuh langsung aja saya mau salin di piring ya teman-teman. Dan di sini tuh saya mau tambahin toppingnya karena ada tomat ya. Karena untuk nasi goreng ditambahin tomat itu benar-benar segar banget pas dimakan. Tapi sebelum diiris-iris, ini tomatnya saya mau cuci terlebih dahulu ya biar bersih. Entah kenapa kalau bikin nasi goreng atau mie rebus itu tuh ngeliat tomat pasti langsung ngiler ya teman-teman, karena tomat itu penetral bagi saya. Apalagi kalau makan nasi goreng atau mie rebus itu benar-benar seger banget ya bagi saya mas. Biasanya itu orang-orang selalu disatuin sama tomatnya, saya tuh nggak suka. Di sini tuh saya lebih suka tomat yang mentahannya aja. Nah teman-teman, di sini tuh saya mau sarapan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Nah singkat ceritanya saya tuh sudah beres sarapan, dan di sini tuh saya mau bikin susu jahe dulu untuk santai-santai, untuk istirahat karena semua pekerjaan sudah selesai. Dan ini tuh sehabis sarapan sudah istirahat beberapa lama ya teman-teman, jadi nggak langsung. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.